Wilujeng Sumping, selamat datang kembali di vlog kita. Masih dalam episode Jelajah Jabar, setelah kemarin kita puas keliling kota Bandung, kali ini kita bergeser sedikit ke arah timur, ke kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, yaitu Kuningan. By the way, tahu nggak sih kenapa nama kabupaten ini tuh Kuningan? Apa penduduk di sini pada suka warna kuning kali ya? Well, nggak juga sih. Ada beberapa versi asal-usul nama kota Kuningan. Yang pertama adalah menurut sejarawan Edi Suhardi Ekajati, nama Kuningan berasal dari nama logam paduan yang sama. Kuningan adalah logam campuran antara tembaga, timah, dan perak yang kemudian dipoles sehingga mengkilap seperti emas. Kemungkinan daerah ini kaya akan sumber daya alam yang menghasilkan logam tersebut. Atau mungkin terdapat banyak pengrajin yang mahir dalam membuat barang-barang dari Kuningan. Versi lainnya menyebutkan bahwa sebelum bernama Kuningan, daerah ini dikenal dengan nama Kajene. Kajene sendiri memiliki arti kuning atau emas. Ada juga versi yang menghubungkan nama Kuningan dengan istilah dalam kalender tradisi Hindu, khususnya di Bali. Dan yang terakhir nih, ada juga versi yang menyebutkan Kuningan berasal dari sebuah nama ilmu kegaiban atau ajian yang dimiliki salah satu orang yang pernah menjadi penguasa atau raja di daerah tersebut pada awal masa kerajaan Galuh. Entah yang mana yang benar, dapat disimpulin bahwa nama Kuningan memiliki akar sejarah yang kaya dan beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi daerah ini. Nah, ngomong-ngomong kekayaan budaya, pagi ini kita awali dengan sarapan makanan khas Kuningan, namanya hucap. Sesuai singkatannya, hucap itu ya tahu kecap. Beda sama kupat tahu dari daerah lain yang biasanya ada toge dan sayuran pelengkap lainnya. Kalau hucap ini ya beneran tahu kuning dan ketupat aja, yang disiram bumbu kacang dan kecap. Simple ya. Nah, di Kuningan ini banyak banget yang jualan hucap ini. Salah satunya Hucap Mie Iroh yang terkenal ini. Lokasinya ada di Jalan Dewi Sartika dan teman-teman bisa sarapan di sini karena udah buka dari jam 7 pagi. Buat rasanya sendiri, teman-teman mungkin udah kebayang ya tahu goreng yang kulitnya asin renyah dan dalamnya lembut, diguyur sambal kacang yang cenderung pekat, manis gurih karena ada campuran gula Jawa, cabai merah, bawang, dan garamnya. Tekstur sambal kacangnya ini juga masih cukup chunky. Ditambah topping bawang goreng jadi makin kres-kres pas dimakan. Oh ya, satu porsi Hucap Mie Iroh ini harganya 15 ribuan ya. Udah kenyang sarapan, sekarang waktunya kita jalan-jalan. Kita mau menuju ke lereng Gunung Ciremai. Karena di sini ada telaga yang indah banget. Namanya Telaga Biru Cicerem. Yang bikin telaga ini spesial itu karena airnya yang benar-benar biru jernih kayak kaca. Katanya sih warna birunya ini karena pantulan langit sama dasar telaganya yang unik. Terus di dalam telaganya itu banyak banget ikan-ikan yang hidup bebas. Kalian bisa lihat ikannya berenang-renang dengan jelas, saking jernihnya airnya. Seru banget deh. Nah, buat kalian yang pengen cari tempat buat santai-santai, Telaga Biru Cicerem ini juga cocok banget. Suasananya tenang, udaranya sejuk, pokoknya bikin rileks deh. Banyak juga spot foto yang instagramable. Salah satunya ayunan yang ada di pinggir telaga. Tapi kalau mau foto di sini harus bayar lagi. Telaga Biru Cicerem ini buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tiket masuknya juga murah meriah kok, jadi nggak perlu khawatir kantong jebol.
Oh ya, buat yang mau ke sini baiknya sewa motor atau mobil aja ya. Karena posisinya yang di kaki Gunung Ciremai, susah juga nyari taksi atau ojek online dari sini. Pulang dari Telaga Biru, kita kemana? Ya, makan siang lah. Di Kuningan ada satu warung sate yang cukup terkenal dan harus banget teman-teman datengin. Namanya Warung Sate Ulah Lali. Sebenarnya di sini nggak cuma jualan sate sih, tapi banyak juga masakan khas Sunda lainnya. Cuma jagoannya tentu aja sate kambingnya. Sate daging kambingnya bisa pilih yang tanpa lemak atau dengan lemak, sesuai selera masing-masing ya. Selain itu ada juga yang unik, yaitu sate ati kambing. Oh ya, selain sate kambing, aku juga nyobain pepes ikannya karena katanya enak. Buat pecinta sate kambing, wah ini juara sih menurutku. Aku di sini pilih yang pakai lemak, dan daging kambingnya yang empuk dan gurih bersatu padu sama lemaknya yang juicy. Olahan kambingnya juga pas, jadi nggak bau perengus. Bumbu kacangnya dikombinasiin sama kecap, ngelengkapin rasa manis dan legitnya. Buat sate ati kambingnya, aku bisa bilang rasanya lebih mirip ke ati sapi daripada ati ayam ya. Rasanya padat tapi tetap empuk. Overall, aku lebih suka sate daging kambingnya daripada sate ati kambing. Buat pepes ikannya, surprisingly juga enak. Katanya sih dimasak pakai metode slow cook selama 6 jam. Jadi ikannya tuh kayak di presto. So duri-duri dan tulang ikan masnya jadi empuk, bisa kita makan juga. Selain duri dan tulangnya, daging ikannya juga jadi lembut, lumer di mulut. Karena slow cook ini juga, bumbunya udah ngeresep banget ke ikannya. Kerasa ada bawang merah dan bawang putih yang bikin gurih dan harum, bersatu padu sama gurih creamy dari kemiri dan kemangi yang bikin seger. Aduh, ngeditnya aja bikin ngiler pengen balik lagi ke sini. Pokoknya ulah lali, atau jangan lupa untuk datang ke Ulah Lali kalau lagi di Kuningan. Oh ya, lokasinya di Jalan Raya Jalaksana ya. Sebelum meninggalkan kota Kuningan, aku sempetin ngopi dulu sebentar. Aku sempat tanya ke warlock, katanya rekomendasinya di Otaku Coffee. Kayaknya sih ada beberapa cabangnya ya di Kuningan. Ini aku minum di daerah Ciporang. Konsep kafenya sih di Jepangan gitu, tapi menunya sih biasa aja ya, kopi susu standar. Aduh, seger banget nih kopi susu di panas terik matahari gini. Oke deh, sekian dulu ya episode hari ini. Kita ketemu di episode selanjutnya dalam serial Jelajah Jabar. Dadah!